Jumpa lagi dengan kita di Tumbas Motor. Kali ini kita akan reviewkan CB Red Candy. Pesanan dari Kalimantan, ya, dari Banjarmasin. Ownernya itu namanya Mas Rokim, ya. Unit ini baru aja selesai dan kita review, akan segera kita kirim. Basicnya dari Honda Mega Pro, ya, 160 cc. Kita rubah jadi CB Red Candy ini sesuai dengan requestnya si owner. Nah, jadi apa saja spare partnya dan habisnya berapa juta, simak terus video kita sampai selesai. Sekarang waktunya kita sepilkan, ya, spare partnya satu persatu. Ini kita mulai dulu dari rangkanya. Jadi rangkanya ini kita menggunakan rangka dari Honda Mega Pro, karena basicnya juga kebetulan Mega Pro. Kita rubah buntutan belakangnya ini, kita pakai buntutan MJS, ya. Speknya ini standar sesuai dengan yang diminta si owner, 160 cc, ya. Ini tangkinya menggunakan tangki Sultan. Kita finishing dengan warna red candy sesuai permintaan, dan strippingnya ini airbrush, bro. Nah, orangnya itu minta dikasih nama di sini, ya, Kim, ya. Ini nama panggilannya di sana, ini ownernya. Strippingnya airbrush, kemudian kita setkan dengan ini, kita setkan dengan emblem Honda yang bisa ditekuk menyesuaikan dengan kondisi tangkinya, ya, lekukan dari tangkinya. Kemudian kita setkan juga dengan tutup tangki atau tutup bensin, itu menggunakan dari produknya Wellproof, ya. Kita menggunakan produknya Bonfree ini kemarin, tutup tangkinya ini. Kemudian setir ini menggunakan merek Dai yang impor. Ini kita kasih palang yang jumbo, ya. Kemudian gas kontannya itu menggunakan gas kontan KSR dan disetkan dengan hand grip Daytona seperti ini. Jadi nanti tinggal pencet di sini aja, teman-teman, ya. Ini sudah ada saklar double starternya. Rata-rata unit dari Tumbas Motor itu udah double starter tentunya, ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi kalau macet di lampu merah, nggak perlu teman-teman ngetrap. Jadi tinggal pencet aja double starternya di sini. Kemudian yang sebelah kiri ini holdernya menggunakan holder Vixen, ya. Set juga dengan ini, kita setkan dengan hand padnya ini dari Daytona. Kemudian jalu atau stabilizer setirnya ini kita menggunakan dari produknya MOS ini, ya, yang stainless model CNC seperti ini. Kemudian sekok depannya ini kita menggunakan sekok depannya produknya Showa ini, ya. Produk ini udah mulai jarang sih sekarang, ya, agak susah ini Showa ini, nggak kayak dulu. Sekarang yang banyak itu merek-merek lain, ya. Gorilla pun juga sekarang agak susah, tapi kita berupaya meskipun impor itu kita tetap kasih yang maksimal, ya, biar nggak terlalu imitasi keterlaluan, ya, karena nanti pengaruh juga ke kenyamanan. Ini kontaknya juga kita taruh di sini, ya, kita model kasih cincin di atas ini biar simple, ya. Kontaknya double, nih seperti beli kendaraan baru, ya, kontaknya juga double. Kita lanjut ke pengereman. Master atas ini kita menggunakan master rem Brembo yang impor nih. Set kanan kiri, dan spionnya ini menggunakan spion tanduk dari mereknya Dai. Selang rem kita menggunakan selang rem dari produknya TDR warna karbon dengan panjang 75 cm. Jadi ini nggak terlalu panjang, teman-teman, ya. Bisa sesuai dengan unit CB ini. Jadi nggak terlalu panjang, nggak jelek juga. Kita setkan juga dengan bracket selang rem di sini. Nah, bracket selang remnya itu kelihatan simple, ya. Ini biar nggak lari-lari nih selang remnya. Kemudian kupingan ini kita menggunakan dari produknya Wellproof model K5, ya, set dengan mata kucing warna merah. Kemudian lampu sennya menggunakan lampu sen Bonfree. Ini bahannya juga lumayan sih, ya. Nah, bisa saksikan teman-teman, nanti kita spilkan nyalanya.
lampu batoknya ini kita menggunakan batok CD karena kemarin menyesuaikan dengan budgetnya juga untuk dipakai di spare part yang lain. Lampunya ngalah nih, lampunya pakai diemaker ya, tapi masih bagus juga diemaker ya. Set dengan ring di sini stainless juga dari produknya B1 ini ya. Set kanan kiri jadi kelihatan lebih rapi dan lebih manis. Beda kalau kita bikin sendiri ya. Ini nanti bisa berkarat lah. Karena ini stainless, ini nggak berkarat ya. Kemudian saya dengan plat nomor akrilik sesuai dengan yang diminta, N4439DO, surat lengkap hidup, ya, dikasih nama sesuai requestnya si owner. Kemudian spakbor ini kita menggunakan produknya R15 ya modelnya ya. Tapi ini gading ya, mirip dengan ori. Jadi ini tebal ya, nggak kayak impor-impor yang lain. Kemudian set dengan bracket di dalamnya sini juga. Kalipernya kita menggunakan kaliper Nissin yang samurai dengan warna grey dan kombinasi bracketnya ini menggunakan model CNC. Di kita spare partnya ready semua ya. Baut-baut juga kita setkan model stainless ya. L stainless. Tromol depan ini kita menggunakan tromol Yamaha. Jadi kita kasih plandes nih di sebelah kanan di sini di piringan ini. Piringannya menggunakan piringan dari merek TAD ukuran 300. Jadi teman-teman bisa nyimak di review kita. Kalau mau modifikasi itu nggak ada yang PNP ya. Kita nata semua nih. Kemudian ini bushing ini juga CNC ya. Untuk tromol depannya kita finishing dengan bubut ya, depan belakang set juga dengan ini bushing yang sebelah kiri. Jadi ini speedometernya nggak kita fungsikan, cuma kita ketika lampu sen dan lain-lain nyala itu baru nyala di sini. Ini belum kita hilangin nih plastiknya ini ya, karena baru semua, belum sempat ini kita buang untuk plastiknya. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang ya. Joknya ini juga custom. Ini kulitnya itu NBTech. Kita tata model seperti ini. Sekarang juga ada baru lagi ya, yang model pair. Jadi lebih empuk, tapi harganya 2 kali lipat dari yang ini. Kalau ini 350.000, yang jok pairnya itu karena custom dan dia empuk banget, itu harganya 2 kali lipatnya yang NBTech biasa ini. Kemudian untuk manisan rangka itu kita kasih model C seperti biasanya kita rakit itu ya. Kita setkan juga dengan manisan-manisan model CNC. Jadi ini ada beberapa model dan ini kita pakai model yang ini. Nah, kemudian bagelnya ini, bagel ini bisa lurus, bisa bagus dan bersih, ini gimana ceritanya? Nah, ini kita menggunakan stainless ya bahannya ya. Ini stainless, kita tata ulang, kita las argon ya di sini ya. Kemudian lampu sen juga sama, bond free yang belakang. Spakbor belakang ini kita menggunakan spakbor dari Press Kudus ini ya. Press Kudus bentuknya seperti ini. Press Nganjuk juga lebih bagusan lagi. Lampu LED belakang ini kita menggunakan BSA. LED-nya ini ya. Nah, ini nanti nyala juga ya. Kita tes dulu nyalanya. Lampu belakangnya ini. Switch remnya itu gimana? Kita tes. Nah, seperti ini teman-teman. Ini lampu LED BSA. Harganya murah. Ini kalau kita rem dia nyala ya, karena kita udah hidupin switch rem untuk yang depannya ini ya. Kemudian kita lanjut ke bagian tromol. Tromol menggunakan RI King, udah nabgear, dan tutup tromolnya itu menggunakan yang chrome, punya RI King juga. Kita setkan juga dengan bushing stainless ini. Kemudian paha rem juga menggunakan paha rem bajai. Ini juga stick remnya model CNC. Kemudian sekok belakang menggunakan KTC impor ya. Ini KTC impor, ukurannya itu 32. Jadi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Armnya juga, arm ini kita tata ya supaya bisa dipasang dan di PNP kan ke sekok ukuran 32. Kemudian
Untuk post-step belakang menggunakan model K45 ya. Ini kita pakai yang finishing vapor blasting seperti ini. Simple. Ini buat boncengan juga lumayan enggak. Nah, ini udah kita kuatin ya untuk pengelasannya. Jadi kita goyang-goyang gini dia tetap kokoh. Kemudian untuk mesin ini Mega Pro ya 160 cc. Kemarin kita finishing dengan vapor blasting, jadi bisa bersih seperti ini. Ini karena cahayanya agak gelap aja sih. Nah, kemudian kalternya di powder coating dengan warna hitam Dove motif ya. Tulisannya itu merah ya, warna Honda. Kemudian pedal rem ini menggunakan pedal rem dari Kawasaki Blitz original. Kita tata ulang ya, di situ kita tata. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan unitnya. Force step depan kita pakai model Ducati juga. Ini bisa dilipat kalau masuk di rumah atau dikeluarkan dari rumah kita nggak kecantol sama ini. Orangnya minta knalpotnya ini dikasih brong dari produknya DOS. Jadi kita sesuaikan dengan permintaannya ya. Kita kasih DOS juga. Untuk pangkon mesin kita finishing dengan warna chrome. Ini original Tiger, kita finishing chrome. Jadi kalau Mega Pro itu kita nata nih bagian bawah ini. Kalau dipakai dudukan Tiger, karena bukan nggak sama ya ininya sama Mega Pro. Tapi kalau lebih gagah kita PNP kan ke Tiger aja. Kita ganti ke Tiger di situ. Kemudian untuk standar tengah menggunakan Scorpio original, kita tata ulang seperti ini jadinya ya. Kemudian klaksonnya model bakpo dan karbunya ini PE yang impor, Keihin impor ukuran 28. Seperti apa nyalanya nih? Kita sepilkan habis ini. Baut-baut ini juga L stainless semua ya. Kita baruin semua nih baut-bautnya. Velgnya ini TDR dengan ukuran ring 17. Untuk lebarnya yang belakang 185, yang depan 160. Seperti ini jadinya. Bannya ini kita menggunakan ban Swallow Slash dengan ukuran 90/80. Jadi kelihatan bisa donat dan bagus seperti ini. Ini standar nggak nyalaui aturan lalu lintas ya kalau bannya besar-besar gini. Sekarang waktunya kita cek sound dulu nih. Gimana sih suaranya mesinnya ini? Nah, kita nyalain di sini. Kita pencet aja. Nah, sekali pencet langsung jereng. Ini tinggal kita kirim ke Mas Rokim ya. Suaranya gimana? Penasaran ya? Oke, kita sepilin. Karena ini mesinnya standar, jadi ya suaranya nggak bisa garang kayak yang biasanya kita bikin kalau speknya up ya. Sekarang kita tes kelistrikannya, gimana kelistrikannya nih. Oke, klaksonnya dulu, klaksonnya kita tes dulu, kita pencet. Wih, kenceng. Nih, lampu sennya nyala juga ya, depan, belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Kita tes juga, nih nyala ya, depan belakang. Oke, kemudian lampu, lampu nih, lampu dekatnya, nah, seperti ini dimnya. Nah, jadi tinggal sesuaikan aja kebutuhan dan budgetnya teman-teman. Ya. Nanti bisa kita bantu sesuai budgetnya. Kalter koin ini juga kita pasangin ya biar bagus. Kemudian gear setnya ini kita menggunakan Triple S dengan ukuran 415. Yang belakang itu ukuran gearnya itu 38. Kita sesuaikan juga dengan spek mesinnya ya. Untuk gear set ini nggak bisa kita asal sembarangan, nanti jadinya motor ditarik kan nggak enak kalau nggak kita sesuaikan. Oke, udah kita sepilin semuanya ya. Saatnya kita reviewkan harganya.
Saatnya kita sepilkan harganya ya, total habisnya dengan detail spare part yang udah kita jelasin di awal tadi ya. Tadi udah kita jelasin satu persatu spare partnya, bahannya apa saja ya. Sekarang tinggal total habisnya. Mas Rokim ini menghabiskan total biaya sudah include dengan bahan semua dari kami, dari Tumbas Motor. Itu habisnya sekitar 31 juta lebih ya, itu belum ongkir. Jadi karena lokasinya si owner ini di Kalimantan, itu ongkirnya sekitar nggak sampai 2 juta sih kemarin ya, kita hitungkan. Nah, nanti tinggal kita kirim saja barangnya ini. Jadi di Tumbas Motor itu bisa include bahan dari kami, bisa mau bawa mesin sendiri juga bisa. Yang penting mau sabar ngantri, kita sesuaikan dengan antriannya, kita kerjakan satu-satu ya. Karena di Tumbas Motor itu by order, nggak ada yang ready unitnya. Semuanya itu by order. Ya, kita maksimalkan ya pengerjaannya itu. Jadi kita nggak bisa kalau untuk cepat gitu ya. Ada yang minta kemarin itu, Mas saya minta 1 bulan itu ready. Jadi mohon maaf karena bukannya kami menolak ya, tapi karena dalam jangka waktu yang terlalu mepet, deadline yang mepet sekali, itu nggak bisa kita kerjakan dalam waktu 1 bulan. Karena kita ngerakit dari nol, semuanya itu baru, nggak ada yang nggak baru. Termasuk mesin juga kita freshkan, tetapi mesin itu bawaan dari bahan ya, dari mesinnya ya. Cuman kita cek ulang gimana kondisinya, kita bongkar, apa saja nantinya yang akan diganti juga kita akan sebutin satu-satu ke ownernya. Jadi nggak usah ragu-ragu, yang di luar pulau kita bisa bantu kirim ke seluruh wilayah Indonesia. Bahkan untuk saat ini banyak juga dari luar negeri yang hubungin kita ya, hubungin ke kita tanya untuk pengiriman unitnya itu bagaimana. Kalau untuk masalah harga mereka sudah cocok ya, karena kurs mereka lebih tinggi dari rupiah ya, dan mereka di negaranya saya itu nggak ada unit seperti yang kita bikin ini ya. Makanya kita readykan seperti ini by request supaya yaitu tadi bisa menyesuaikan dengan request masing-masing. Oke, simak terus video kita berikutnya karena lebih banyak lagi yang akan kita review satu-satu ya. Nanti ada sekitar pengerjaan ini 27 unitan ya. Ini kita sepilkan satu-satu, kita review satu-satu biar teman-teman juga tahu modifikasi-modifikasi kita ya di CB khususnya atau di GL100. Banyak juga yang restorasi masuk ke kita terima juga, asalkan ya itu tadi mau ngantri karena nggak ada yang instan bro. Kalau mau unitmu bagus dan sesuai dengan keinginan kalian ya kalian harus sesuaikan gitu ya. Bukannya kita mahal-mahalin enggak, tapi kita tergantung spare partnya apa saja yang dipasang, apa saja yang diganti ya. Jadi bukan itu karena kita itu cari untung atau gini gitu, enggak. Nah, memang yang pertama kita pasti namanya bekerja cari untung ya, tapi kita juga menyesuaikan dengan apa yang diminta gitu kan. Dan spare partnya juga tahu sendiri nanti teman-teman kita buatin invoice ya. Nanti teman-teman bisa cek satu persatu spare partnya sesuai enggak sama yang dipasang dan dikirimkan invoice-nya. Terima kasih sudah nonton video kita dari awal hingga akhir ini ya, hingga kita sebutin semuanya, dan simak terus video-video kita berikutnya. Salam hormat, Tumbas Motor.